Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman kedua, pada hadis di bawah. An Nabi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna dunya khulwatun hadiratun wa inna allaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat bin nisa'i. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat, berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Yang ditanyakan pada hadis ini pada kalimat, maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Apakah hadis ini sesuai dengan apa yang terjadi di negeri kita? Para pejabat korup, akhirnya banyak yang masuk penjara dan lengser jabatannya karena wanita, dan para pejabat bersenang-senang dengan wanita bookingan dengan hasil uang korupsi. Ini mohon penjelasan, Ustaz. Ya sudah tahu itu penjelasan gimana. Itu antara lain seperti itu. Dan yang suruh hati-hati pada wanita bukan para pejabat saja. Semua ini. Ya. Bukan para pejabat saja. Dan korupsi itu bukan hanya karena apa itu, juga bukan hanya pejabat Indonesia saja. Padahal Allah perintahkan manusia dunia yang indah, ya, yang manis ini diperintahkan oleh Allah manusia untuk mengelolanya. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk jadi khalifah, pengatur, pengelola dunia ini. Maka Allah akan melihat, disuruh mengatur dunia ini, mengelola dunia ini, akan diperhatikan kamu akan berbuat baik sesuai dengan yang dikehendaki Allah, atau akan berbuat maksiat atau berbuat yang dilarang oleh Allah, termasuk tadi korupsi itu dilarang oleh Allah. Ya. Atau pelacur itu dilarang oleh Allah. Masa pelacur harganya 20 juta? Ya. Nah, 20 juta 1 jam coba, 1 malam. Lo jadi pelacur rak penak atau gawean penak. Nah. Lah yang bayar itu siapa tuh? Laki-laki atau perempuan? Nah, uang siapa itu? Nah, uangnya siapa? Padahal dia juga punya wanita di rumah. Kenapa harus begitu? Makanya tidak hati-hati, ya, saya terpleset karena godaan wanita. Maka dikatakan oleh Rasulullah, hati-hati dengan wanita. Wanita itu kalau datang dengan wajah setan, ya, pergi dengan punggung setan. Ya, artinya wajahnya dan punggungnya itu pun selalu dijadikan setan untuk menggoda laki-laki ini berbuat maksiat. Maka hati-hati. Nah, jadi tidak terseret dari perbuatan setan karena wanita. Ya. Karena cintanya kepada wanita kadang-kadang lupa
Lupa kepada Allah, ini larangan haram apa halal, tidak peduli. Yang penting bisa menyenangkan wanita itu. Ya, apalagi? Brosur halaman 3 pada hadis di atas. An Sa'id bin al-Musayyabi anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazalu qalbul kabiri syabban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amali rawahul Bukhari. Dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan, yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan. Pertanyaan, apakah setan lebih memfavoritkan orang tua untuk memperdaya orang muda, mengingat orang tua lebih dekat dengan liang kubur, atau lebih mudah ditipu? Yang kedua, tingginya keinginan, apakah termasuk keinginan syahwat seperti sindiran lagu tua-tua keladi, makin tua makin menjadi? Setan itu menggoda, tidak peduli tua atau muda. Tidak peduli tua atau muda. Maka Allah memerintahkan baik yang tua maupun yang muda supaya menjadikan setan itu sebagai apa? Musuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Jadi setan itu menyuruh kamu berbuat jelek dan berbuat keji. Tua atau muda sama saja. Ya. Orang tua karena lekas sudah cepat mati belum tentu. Kalau yang mati malah dia yang muda kok. Ya, belum tentu. Maka jadikan musuh setan itu, baik yang tua maupun yang muda. Jangan panjang angan-angan. Nah, tadi dikatakan itu orang tua itu ada dua. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, yaitu seolah-olah dia menjadi muda lagi. Ya, senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan, yaitu cinta dunia. Lalu kalau terlalu cinta dunia, walaupun sudah tua, kadang-kala tidak berpikir berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Tapi mengejar dunia itu seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Ya, tidak ada habis-habisnya. Padahal kalau kamu sudah umur 40 tahun, dalam brosur ini juga ada toh, 40 tahun umurmu, baikmu belum bisa mengalahkan jelekmu. Dah siap-siap ambil tempat duduk di neraka. Masa umur 40 tahun isi mempeng jelek, baiknya belum bisa mengalahkan jeleknya. Jadi syahwat, keinginan, syahwat itu keinginan. Bukan hanya nafsu seksual aja, keinginan. Ya. Sudah umurnya sudah tua, tapi keinginan meraih dunia itu seperti anak muda aja, seperti masih hidupnya masih lama. Ya, disuruh dekat kepada Allah itu masih belum. Sing dipikirnya dunia terus sudah. Pagi, sore, siang, malam mikir kerja dunia untuk ini, untuk itu aja. Tidak berpikir apa yang siapkan untuk menghadap Allah. Padahal Allah mengatakan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Ini juga tua maupun muda. Siapkan bekal untuk menghadap hari esok, hari akhirat maksudnya. Tua atau muda sama. Nah, mestinya kalau orang yang tua, menurut tata lahiriahnya, ibaratnya orang berjalan sudah akan sampai di tempat tujuan.
Maka mumpung masih ada kesempatan, masih berapa lama lagi ini, jangan kamu sia-siakan, malah dunia aja. Ya udah tua, ibaratnya makin dekat ke kuburnya, waktunya jangan disia-siakan. Ya. Kalau orang muda mungkin merasa masih lama waktunya. Ya, masih lama. Nah, kalau orang tua tidak segera mengumpulkan waktu, mengumpulkan amal dengan sisa waktu yang diberikan oleh Allah, ya, karena waktunya tinggal pendek, nanti akan merugi. Sanggup menghadap Allah itu akan kurang, tidak cukup. Ya. Nah kok ini sing dipikir, ya seperti muda saja. Buru dunia pagi sampai sore, pikir dunia, tapi tidak pikir bahwa bentar lagi kamu masuk ke liang kubur, apa yang kamu siapkan? Yang kamu siapkan apa? Ya, jadi salah kaprah sekarang. Oh, pergantian tahun tuh banyak orang gila, ya kan? Banyak orang gila mau pergantian tahun. Dah, sepeda motor, lepas baju, sana kemari, tanpa tujuan. Bingung gitu tanpa tujuan, seneng-seneng. Yang banyak duit, bakar kembang api, mercon, ada itu, wah merasa bahagia, merasa seneng gitu lah. Ya. Padahal kalau orang berpikir, maka ini brosur hari ini muhasabah. Mestinya mau ganti tahun itu kita harusnya mawas diri. Orang malah seneng-seneng. Wah, umur saya di dunia ini sudah dipotong setahun lagi. Masih berapa lama saya di dunia ini? Ya, masih berapa lama? Ojo malah hura-hura. Ya, jadi kancane setan. Kan bunga api segala yang dibakar itu kan jadi mubadir. Mubadir itu temannya setan. Berapa juta yang dibakar? Andai kata itu dikumpulkan, dimanfaatkan, disedekahkan pada saudara-saudara kita yang kurang mampu, akan lebih diterima dengan senang hati. Tapi dibakar, hangus. Ya, ya kan? Jadi temannya setan loh. Nah, padahal umurmu itu sudah dikurangi. Ibaratnya orang kontrak rumah itu sudah akan habis. Di dunia ini kamu sudah dipotong 1 tahun lagi. Andai kata 3 tahun, potong 1 tahun masih 2 tahun. Lah kok malah hura-hura. Wah, waktu saya tinggal 2 tahun ini cukup enggak untuk mencari, mengumpulkan bekal sangu di akhirat? Mestinya lebih tawadhu, lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan menekan jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Tapi orang tua ya masalah dunia tidak bisa seolah-olah jadi muda lagi. Orang mikir, cara mati barangnya orang mikir. Ya, enggak sudah tua, sudah wah malah punya uang itu ada malah dukung gede ke gelange. Kayak areng gua apa? Wong tua gede gelange gede ke tukok kemana? Ya, gede ke kerumpule. Ya, indahnya. Ya itu seolah-olah itu menjadi kalau orang punya begitu itu sudah suatu kebahagiaan hidup. Padahal itu kata Allah mataul ghurur, itu kesenangan yang menipu kamu. Tertipu oleh kesenangan-kesenangan itu. Akhirnya kamu nanti akan menjadi penyesalan di belakang hari. Nah, maka di sini ya juga yang menjadikan orang tua apa itu seolah-olah muda lagi itu panjang mengangan-angan, bagas angan-angan. Angan-angan padahal angan-anganmu panjang ya, tidak tahu kapan kamu mati malah tidak pernah kamu angan-angan. Tidak pernah diangan-angan matinya itu. Nah kalau mengangan-angan mati tentu apa yang saya siapkan? Dengan perintah Allah,
wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, itu untuk mempersiapkan bekal untuk mati. Sudah siap atau belum? Jangan mengangan-angan mau numpuk dunia saja. Ya, jangan numpuk dunia. Mau beli ini, beli itu, beli ini lagi dah. Ya, punya uang tuh malah untuk kepentingan seneng-seneng dunia saja. Ya, keadaan yang diperlukan untuk akhirat malah diabaikan. Nah, inilah. Padahal kesenangan dunia kalau dibandingkan kesenangan akhirat, coba kamu baca itu halaman 5 itu. Halaman 4 masuk halaman 5. An Qaisin qala sami'tu Masturidan akha Bani Fahrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababah fil yammi falyandur bima yarji'u, rawahu Muslim. Dari Qais ia berkata, aku mendengar Mustaurid saudara dari Bani Fahr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ini ke dalam laut. Yahya yang diperawi sambil menunjukkan jari telunjuknya. Maka lihatlah seberapa air yang menetes kembali. Nah, paham nggak? Jadi dengan dunia kalau dibandingkan kesenangan di akhirat itu ibaratnya jari dimasukkan ke laut, air laut, terus diangkat. Nah, karena tadi dimasukkan air, diangkat tentu ada yang netes kan. Nah, dunia itu yang netes itu tadi. Senang akhirat seluas laut itu. Berapa perbandingannya? Tapi mengapa orang sangat mencintai yang setetes itu tadi? Ya, mencintai itu. Sedang kesenangan yang seluas laut itu malah tidak pernah diperhatikan. Nah, ini orang merugi kehidupan itu. Maka kalau orang yang mengerti, apalagi sudah usia senja, kapan lagi saya untuk memperbanyak amal menghadap Allah kalau tidak sekarang? Karena waktu saya tinggal sedikit, ibaratnya orang berjalan itu sudah sampai matahari sudah senja, sudah akan tenggelam. Kalau kita tunda-tunda lagi, kapan untuk mempersiapkannya? Nah, maka akan diperbanyak perbuatan yang membawa kebahagiaan di akhirat. Punya harta tidak hanya untuk senang-senang untuk beli masalah materi yang itu permainan yang sedikit tadi. Dimanfaatkan, belanjakan fisabilillah yang akan menjadi tabungan untuk bekal hidup di akhirat nanti. Ini manusia kadang-kala ya lupa. Keindahan dunia ini menjadikan manusia lupa. Lupa tujuan hidup, mencari bahagia di akhirat kalau malah tidak pernah dipikirkan. Sudah akan mati pun kadang-kala masih terpikir dunianya. Apalagi? Masih di halaman 3, hadis yang bawah. An Abbas bin Sahl bin Sa'din qala sami'tu Zubair 'alal mimbari bi Makkah fi khutbatihi yaqul ya ayyuhan nas innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul law anna bna adama u'tiya wadiyan mal'an min zahabin ahabba ilaihi saniyan walau u'tiya saniyan ahabba ilaihi salisan wala yasuddu jawfa bani adama illa turab wa yatubullahu ala man taba, rawahul Bukhari. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad ia berkata, aku mendengar Ibnu Zubair berkhutbah di atas mimbar di Makkah. Ia berkata, wahai para manusia, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak Adam diberi kekayaan harta satu lembah penuh berupa emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang kedua. Dan seandainya ia diberi 2 lembah emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang menutup perut anak Adam kecuali tanah.
dan Allah akan menerima taubatnya orang yang mau bertobat. Yang ditanyakan pada kalimat, dan tidak ada yang menutup perut anak Adam kecuali tanah. Apakah yang dimaksud ini adalah kematian, Ustaz? Ya iya toh. Jadi urusan dunia manusia itu tidak pernah puas. Sampai Nabi menggambarkan andai kata diberi satu lembah, ya, satu daratan, emas semua itu. Apa dikira sudah cukup, wes terima itu? Apa begitu? Dia mesti kepingin yang kedua. Kalau udah punya 2 lembah dari emas, apa dikira sudah cukup? Ingin yang 3. Bapak tani itu mau punya sawah sepatok. Terus ada orang jual sawah lagi, dia punya duit, apa ora dituku? Dah punya sawah 3 hektar, beli lagi. Dibeli lagi. Ya. Berapapun dunia ini kalau bisa beli. Dimiliki. Ibu-ibu itu juga toh kayak urung duwe emas toh, wah pun duwe emas sak gram wis seneng. Tukoke ali-ali sak gram wis seneng. Nah wis trimo sak gram kuwi. Aku kira duwene kon gedhekke Mas. Gedhekke nganti sak gelange sak karah harit itu loh. Apa dikira puas? Tidak. Maka kadang-kala tangan itu gelangnya berapa? 10 ada dinggo kabeh. Terus ditambah lagi tangannya kebak kon sikil. Ya. Yang melakukan kerincing kayak ketek ta. Ya. Apa puas ya? Tidak puas. Itu urusan dunia. Lah puasnya nanti kalau sudah dikubur wis ora bakal minta tambah tanah, tambah gelang, tambah apa. Kalau sudah dimasukkan liang kubur, diuruki tanah, wis cukup. Tapi kalau belum masuk ke liang kubur tadi, punya sawah, punya tanah beberapa hektar, dibeli semua. Ya, sudah. Padahal yang dipakai sesungguhnya hanya 2 kali 1 meter saja. Maka sudah masuk ke luang kubur hanya 2 meter kali 1 meter tadi, sudah ditimbun, sudah. Tidak butuh lagi sudah. Nah, tinggal besok mempertanggungan jawab di hadapan Allah. Latus alunna yauma idin anin naib. Kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Kamu punya sawah, punya tanah, punya ini berapa itu kamu dapat uang dari mana untuk beli itu? Terus kamu gunakan untuk apa? Nah gitu toh. Itu nanti jadi pertanggungan jawab yang berat. Itu menunjukkan kecintaan manusia itu terhadap dunia. Walaupun dunia itu diterangkan oleh Allah nilainya sangat kecil. Bahkan tidak lebih daripada 1 helai sayap nyamuk gitu lah. Andai kata nilai dunia itu seberat sehelai sayap nyamuk, orang kafir tidak diberi minum walaupun seteguk air. Ya, karena yang memberi minum, memberi makan itu Allah. Dan orang kafir tidak mempercayai adanya Allah. Maka kalau harga dunia itu 1 helai sayap nyamuk aja orang kafir gak diberi minum. Wong tidak percaya kepada Allah. Sedang yang memberi itu Allah, maka tidak diberi. Tapi karena dunia itu memang di sisi Allah nggak ada nilainya, terserah yang mau ambil, kafir apa iman, ya silahkan aja. Mau ambil banyak silahkan, walaupun kamu kafir, mau ambil banyak ya boleh. Ya. Asal kamu tahu jalannya. Orang iman juga boleh, ya boleh. Mana yang banyak? Kerja keras, tahu jalannya, nah itu yang akan dapat. Walaupun kalau kamu orang iman memperbanyak doa, tidak mau berusaha, ya tidak dapat. Wong kafir ora tahu ndonga, ning kerja keras, ngempeng nyambut gawe itu dapat.
Ora percaya buktekno. Wes esuk ndonga, sore ndonga, aja nyambut gawe kowe entuk apa coba. Allah memberi, katanya semua yang memberi Allah. Iya, yang memberi Allah. Tapi melalui sunatullahnya memberi itu Allah melewati dengan kamu harus usaha mengambil. Kalau kamu tidak berusaha minta supaya ya enggak mau, Allah diperintah itu enggak mau. Enggak mau. Allah sudah menyiapkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Jadi semua binatang yang melata itu sudah siapkan rezekinya. Tapi rezeki itu tidak akan datang sendirinya, harus diambil. Kalau si Mbah Nisa yang ngomong nek kowe obah mamah. Udah. Ora gelem obah ya ora mamah. Nah aku mamahe nek obah kok. Lah sing arep mamah apa nek ora gelem obah sik. Nah. Inilah sehingga orang kafir itu memang tidak pernah ada puas masalah dunia. Satu lembah kepengen dua pengen tiga. Ya udah. Nah kapan puasnya? Kalau sudah ditimbun tanah. Kalau sudah dikubur lah baru dia tak butuh lagi sudah. Ini ya perlunya muhasabah. Saudara. Kita sadar atau tidak sadar, innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Wahai manusia, ya ayyuhal insan innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Kamu sudah berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita bekerja, berbuat, beraktivitas di dunia ini hanya untuk kembali, untuk bertemu dengan Tuhan, dengan Allah. Dan pasti bakal ketemu. Ya, aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya hanya ingin kembali kepada Allah saja. Ya, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Maka bagi orang yang sadar akan mempersiapkan. Karena kita tuh mau tidak mau akan ketemu Allah, apa yang kita bawa kalau mau ketemu Allah nanti apa yang kita siapkan. Allah sudah berpesan juga, wal tandur nafsum ma qaddamat. Siapkanlah setiap manusia itu supaya mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah, untuk kembali di akhirat nanti. Nah itu yang perlu dipikirkan. Maka kita menghitung tahun yang baru silam ini, kalau kita hitung-hitung orang berdagang itu untung apa rugi? Kebaikannya dengan keburukannya yang kita lakukan itu banyak yang mana? Ya, direnung. Nah, sekarang mulai ganti tahun baru, jangan seperti yang kemarin. Ya, kita harus lebih baik. Karena pada hakikatnya bertambahnya bilangan tahun, makin dekatnya masuk kubur. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat, ya, beramal, maka perbanyak amal kebaikan. Semaksimalnya ditekan, ya, keburukannya. Sehingga nanti sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah yang secara tiba-tiba tidak menyadari, ya, sudah siap sanggup. Karena kalau sudah dipanggil oleh Allah itu tidak bisa semoyo. Minta mundur tidak bisa. Tidak bisa. Merasa belum siap karena anak saya masih kecil, ya, tidak peduli. Ya udah, kalau sudah datang saat kematian, la yastakhiruna saatan. Tidak bisa ditunda sedikit pun. Maka datangnya itu tidak disadari, tiba-tiba. Nah, karena datangnya tidak disadari, tidak diduga-duga, maka persiapan untuk membawa bekal ke akhirat itu jangan ditunda-tunda. Atau bersiapkan, sewaktu dipanggil oleh Allah sudah siap menghadapinya. Bahwa kehidupan di sana, kehidupan yang tidak ada batas waktunya. Kehidupan yang abadi. Setelah hidup di sana nanti tidak mengalami mati lagi, tidak.
walaupun masuk neraka, dibakar kulitnya habis, tuanya habis, tidak mati sudah. Katakan oleh Allah, kalau kulitnya habis nanti tumbuh lagi kulit yang baru. Sehingga sakitnya merasa terus, nggak pernah berhenti. Tapi orang yang masuk surga, dapatkan suatu kenikmatan, tidak pernah merasa sakit, tidak pernah disentuh api neraka sedikit pun. Nah, untuk menentukan seperti itu ditentukan ketika di dunia ini. Amal baik atau amal buruk yang kita lakukan itu menjadi penentu bahagia dan sengsaranya kehidupan kita di akhirat kelak. Masing-masing tidak bisa membantu, tidak bisa mempengaruhi. Maka untuk mengamalkan berbuat baik menghadap ridha Allah, jangan takut dengan manusia. Jangan minta pertimbangan pada manusia. Nanti kalau Allah mengazab, menyiksa kita manusia, ya, yang kita mintai pertimbangan, yang kita takut tidak bisa apa-apa, dia pun akan mengalami seperti itu. Nah, maka tahun baru ini semangat pendekatan diri kepada Allah kita harus tingkatkan, ngajinya harus ditingkatkan, siap menghadapi tantangan, resiko, cobaan, ujian, itu suatu hal yang pasti. Tidak ada orang beriman tanpa diuji. Mesti bakal ngalami ujian. Ya. Nah, ujian itulah yang menjadikan penentu kita. Kamu boleh masuk surga, tapi syaratnya ya harus sungguh-sungguh. Coba dibaca surat Al-Imran tuh. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Surat Al-Imran, surat 3, 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Syarat masuk surga Allah harus melihat bukti. Ya, harus melihat bukti kesungguhanmu. Berjihad hanya bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama ini. Ya, harus dilihat oleh Allah. Maka kalau kita baru amalkan ini dipoloi, dicaci maki oleh masyarakatnya, diancam masyarakat sudah takut, ya, jangan mengharap masuk surga. Ya. Masuk surga itu miliknya Allah. Kalau kita ingin masuk surga, jangan takut kepada siapapun kecuali takutnya kepada Allah. Kita baru ngaji aja kadang dirintangi, dihalangi, apalagi mengamalkan. Nah ini yang akan dilihat oleh Allah, kamu termasuk sungguh-sungguh apa tidak? Ya, kalau menghadapi rintangan, cobaan, caci makian dari tetanggamu, mungkin dari saudaramu, kamu termasuk orang sabar apa tidak? Kalau tidak sabar, tidak bersungguh-sungguh, jangan mengharap masuk surga. Syarat masuk surga, Allah harus melihat bukti kesungguhan kita dan bukti kesabaran kita. Nah itu. Maka orang Islam itu tidak hanya sholat, poso, haji, tidak hanya itu. Mengamalkan agama Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Risikonya kadang-kala dihadapi, dicaci maki, ditentang, diboikot. Itu yang di film Cahyati itu sudah ada melihat belum? Nah itu gambarannya seperti itu. Rumahnya dirusak, tanamannya dibabati, diusir, dikejar-kejar, itu resikonya. Jadi film Cahyati itu film nyata, bukan karangan khayalan sutradara atau menghayal begini. Nah khayalan itu kan angel, nah itu karena film nyata tinggal melakukan saja. Ceritanya gimana? Oh ya, langsung lebih mudah itu. Membuatnya daripada karangannya rumpas. Ya, apalagi kalau karangannya ngoyoworo ya, udah.
Nah kalau itu film cahaya itu fakta, maka tinggal diwujudkan dalam film. Itu resikonya. Ya. Tapi karena dia sungguh-sungguh, janji Allah sampai pada mereka. Intan surullah, ansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah dengan sungguh-sungguh ya, Allah pasti menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Walaupun kamu diusir, kamu dicaci mati, digebuki, di ini, pendirianmu tetap kuat. Tidak akan berubah. Diancam oleh manusia tidak takut. Ya, karena orang yang beriman itu wala yakhafuna laumata laim. Coba dibaca itu. Ya, Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi. Nah itu dibaca. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karena Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jangan. Allah tidak pernah khawatir kalau kamu orang yang murtad dari agama Allah. Ya, jangan dikira agama Allah itu tidak laku. Allah akan mengganti suatu generasi yang lebih baik. Generasi yang murtad saja akan diganti generasi yang cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Ya. Dan mereka tidak takut dicela orang, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan-celaan. Dalam mengamalkan agama Islam ini, dicela tetangganya, dicela saudaranya, dicela yang lain-lain, diancam, dicaci maki, tidak takut. Tidak takut. Karena manusia mencela, manusia memuji, di mana-mana ada yang suka memuji, yang tidak suka mencela. Celaan dan pujian tidak membawa pengaruh bagi orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama Allah. Nah, kesungguhan amal ini yang akan dibawa kembali menghadap Allah nanti. Kalau kita takut dengan dicela manusia, padahal manusia yang mencela nanti, ya kalau kita kembali Allah kepada Allah, dihukum, diazab karena dia tidak bisa menolong apapun. Maka kenapa kita takut? Nah itu. Maka perlu ngaji itu sungguh-sungguh, mengamalkannya pun sungguh-sungguh, dan siap menghadapi resiko dalam mengamalkan hasil ngajinya ini. Wah, bang dicela orang. Ya, diundang Natalan ra teko, terus di pojoke, orang Islam mau diundang Natalan datang itu, ya, kalau menurut apa itu? Fatwa Majelis Ulama Profesor Dr. Hamka dulu tuh, orang Islam datang Natalan kan hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram tuh kalau dilakukan dosa. Lah kalau ini bagaimana? Lah orang yang Natalan tuh ibadah, harus ngerti, jangan kamu ngundang orang Islam, masa ibadahmu kok ngundang wong Islam. Orang Islam itu punya sifat lakum dinukum waliyatin, muka sifat tegas, keras, orang kafir tegas. Tidak mau, walaupun tetangga dekat kamu ngundang saya untuk hadir Natal, tahulah saya itu orang Islam. Natalan ini cara ibadahmu, kamu ibadah, saya tidak akan mengganggu. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Antara kamu dan aku laksanakan agamamu masing-masing. Satu sama lain tidak saling mengganggu. Tapi zaman sekarang lain. Di NTT sana
di rumah dinas gubernur Natalan, nyanyian-nyanyian lagu gereja itu diiringi dengan suara azan. Jadi azannya yo pakai lagu semacam kayak apa itu? Duet gitu. Itu lagu gereja, itu azan. Bareng di situ. Yang lagu gereja itu perempuan, yang azan itu laki-laki. Di situ, di tempat itu. Ditonton sekian banyak orang. Akhirnya komentarnya apa? Wah, tidak diduga-duga ternyata ya dua paham agama, ya nyanyian gereja dan azan itu dipadukan ya indah ya, baik sekali. Ya, baik sekali. Padahal itu dosa besar sekali, kok baik sekali. Azan itu syariat yang diatur oleh Allah SWT lewat nabinya. Azan itu hanya digunakan memanggil orang sholat. Sholat apa? Jamaah pun sholat wajib. Sholat jamaah, sholat wajib. Ya tak? Sholat jamaah Idul Fitri, Idul Adha, walaupun jumlah pendatangnya banyak, itu tidak perlu pakai azan. Ya tak? Tidak perlu pakai azan. Tapi karena tidak ngerti tuntunan, ya sudah. Eneng angin ribut diazani. Ya kan? Angin ribut diazani. Bayi lahir diazani, angkat jenazah diazani, ya, diazani jenazah, malah memberangkatkan haji diazani. Iku yo ora mudeng wong berangkatkan haji arep mangkat tok, jak salat iki piye. Ya, mudeng. Nah, lebih hebat lagi sekarang Natalan diazani. Itu tanda-tanda kiamat dah dekat itu, didangkalkan pengetahuan agama. Didukung hal-hal yang menjadikan apa itu jauhnya dari tuntunan agama, itu mah dilindungi. Sengaji agama dengan betul malah dioprak-oprak. Maka kalau menghadapi dunia semacam ini, jangan sambat kepada siapapun, tapi tawakal Allah, sudah. Maka karena kita tawakal Allah, ngaji kita harus lebih serius, harus sungguh-sungguh. Ngamalkan hasil ngaji harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya nanti akan jadi pelecehan begitu itu. Maka azan panggil orang sholat jamaah malah dikumandangkan yang gereja bareng karo Natalan. Zaman dulu khalifah, zaman dulu Partai Indonesia, mahasiswa Indonesia itu mengatakan haram Natalan bersama dengan orang Islam itu. Ya. Mahasiswa ulama sekarang lain dengan yang dulu. Ya. Maka inilah tanggung jawab masing-masing. Ya. Nah, kita harus dengan begitu merupakan tantangan bagi kita. Harus kita nanti lebih sungguh-sungguh, lebih serius, pegang teguh agama Allah itu dengan sungguh-sungguh. Akibatnya nanti dicela orang, udah wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dicela orang. Tidak takut dengan celaan-celaan. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti.